Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas The Black Paradox. Black Paradox. Ada satu yang skip. Iya, apa sih? Lupa aku. Lupa juga. Judulnya aku lupa. Gitu. Ya udahlah. Nah, ini tuh nanti dulu, itu pasti dibahas juga nanti. Ini tuh cerita panjang, teman-teman. Cuman di sekitar segini itu udah cerita kompilasi lain sih. Ya itu khas lah, khasnya Itu khas. Yang jelas kami berdua lumayan enak sama ini ya. Karena Ya. ada kaitannya sama judulnya dan ceritanya. Dan aku suka karena nggak berjaket. Ya, lidah aja. Atau French flap ya, atau French flap. Harganya 70.000. Ya. Harganya 70.000. Ini terbitnya di as usual Akasa. 70.000 dengan ketebalan segini, oke lah. Berapa halaman sih? Nah, terus ini ada halaman warnanya juga di belakang. Seperti ya beberapa kayak gitu kan? Ada beberapa di belakang dan ya Jinji itu gambarnya akan selalu creepy. Ya. Depan juga halaman warna ini pakai kertas art paper Mas ya? Art paper, kan? Ya. Nah, kemudian Black Paradox ini adalah ada berapa cerita sih Black Paradox? Aku lupa. 1, 2, 3, 4. Ada 6 cerita yang nyambung nggak nyambung. Betul. Nyambung nggak nyambung. Sebenarnya lagi-lagi khasnya Junji itu atau itu Junji. Tapi mendingan karena minimal nyambung. Ya. Walaupun nyambung nggak nyambung. Mungkin kita bandinginnya kayak apa ya? Nggak ada ya? Sebenarnya secara keseluruhan kemasannya kayak Gyo, tapi Gyo itu kan satu buku, benar-benar satu buku, 2 buku. Ya, kalau ini kan enggak gitu. Cuman sekali lagi aku kan lebih seneng yang kayak gitu, teman-teman. Lebih seneng itu daripada fragmen, daripada Daris mungkin lebih suka yang fragmen atau teman-teman. Lama-lama bosan juga tapi. Ya bisa jadi kayak gitu. Tapi enaknya kalau dibaca santai, betul, bukan diburu-buru. Betul. Makanya mohon maaf ya, kita konten Junji itu memang nggak secepat itu karena bacanya nggak bisa aku buru-buru. Ya. Nah, di Black Paradox ini premisnya aku seneng banget, dan tadi kan secara cerita utuh panjang gitu kan aku udah seneng banget gitu. Ini sekali lagi untuk dibikin film juga bagus. Iya, menurutku sih bagus. Premisnya asik banget, bahwa ada beberapa orang, 4 orang kalau nggak salah itu, ujuk-ujuk tiba-tiba seperti biasa Junji itu tiba-tiba janjian untuk bunuh diri. Ya udah, habis itu cerita bergulir. Iya. Gitu. Jadi kemudian ganti chapter. Dan bunuh diri di Jepang itu kan salah satunya di Jepang itu kan bukan hal yang tabu atau gimana. Lebih ke kita harus pilih bahasa yang pas ini. Betul sih. Lebih ke bunuh diri di Jepang itu adalah fenomena masyarakat kan. Makanya pengangkatan isu bunuh diri dan implikasinya dicampur horor sebenarnya hal yang menyenangkan untuk dibaca dan dibuat refleksi ya. Bukan menyenangkan untuk itunya ya. Memang hati-hati sih. Menyenangkan untuk dibikinkan cerita. As idea ini menarik. Betul. Eksekusinya seperti apa itu another story ya. Betul. Nah, cuman menurutku ini eksekusinya termasuk yang mendingan. Nggak yang bagus banget ya. Bukan yang bagus banget, tapi oke aja. Oke aja. Dan makanya kerangkanya kayaknya ini kalau dijadiin film akan lebih bagus. Meskipun ya sama ya teman-teman, bahwa sebagai karyanya Junji itu tuh kayak kita kenapa tiba-tiba ada, kenapa kayak gini, kenapa bisa gini ya, itu khas yang nggak bisa kita apa-apain sih sebenarnya. Nah, tapi horornya itu bukan lagi-lagi bukan hantu, bukan apa sih kalau di 4 orang ini sih ceritanya Black Paradox itu bukan tentang hantu, tapi tentang setiap orang tuh punya pengalaman masa lalu dan berkaitan dengan diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi itu kemudian muncul dan saling berpengaruh gitu. Ada yang meledak badannya, ada yang jadi robot, ada yang itu aneh banget. Tapi aneh itu kan nama lainnya Junji itu ya. Jadi ya kan sebenarnya Junji aneh itu namanya. Jadi ya itu nama tengahnya gitu. Jadi memang aku fully on board dapat hal-hal yang absurd. Jadi ketika baca juga oke aja. Absurd aja gitu. Cuman memang aku merasa tidak cerita tambahannya tuh kayaknya nggak perlu banget deh gitu. Karena agak ngerusak flow. Betul. Ini udah oke lah 6 chapter, satu kesatuan oke, nyambung nggak nyambung tapi makanya judulnya Paradox itu aku pertama kali itu paradoks nih. Ternyata ya nggak paradoks banget. Nah,
yang di ending itu menurutku bukan yang di ending, yang cerita tambahannya itu kayaknya aku nggak baca sih karena aku juga nggak. Itu kayaknya pernah ya Riz di buku lain yang lidahnya panjang terus banyak bentolnya. Iya. Udah pernah kan? Iya. Itu Riz. Gitu. Jadi ya udahlah. Tapi yang lucu malah cerita akhir ini sih yang di halaman warna ini. Ini lucu banget. Ini konsep yang menurutku kalau bukan Junji itu nggak bisa pull off hal kayak gini. Soalnya cuma dua halaman dikasih berwarna. Ya. Aneh tapi anjay. Tapi kita pas baca anjay gitu. Itu tuh memang hanya Junji itu yang bisa kayak gitu. Iya. Ini kalau Masami Kurumada ya. Mureda Kenichi bikin kayak gitu nggak bisa. Gitu. Waduh. Yang beda. Jadi memang Junji itu berada di level yang berbeda sih soal kita udah tertarik sama keabsurdannya, jadi kita dikasih apapun kita juga akan ya udah. Ya udah. Dan aku juga yang terjebak dalam spiralnya Junji itu. Udahlah, baca aja. Dan dia punya komik spiral kan? Makanya itu. Yeah. Punchline-nya kan di sana, Mas. Yeah. Tidak boleh sampai jelaskan dong. Hilang dong punchline-nya. Saya bukan stand up comedian yang baik. Gitu. Oke. Itu aja untuk Black Paradox, teman-teman. Sampai ketemu di obrolan. Sekali lagi ini salah satu yang menarik ya, selain Gio, Mas Bagas cocok. Aku cocok yang panjang-panjang ini aku cocok. Kalau Mas Bagas cocok, biasanya emang bagus. Kalau aku yang cocok biasanya emang dari satu cerita itu, dari satu kompilasi itu mungkin ada beberapa aja yang oke gitu. Memang biasanya gitu sih sudut pandangnya kami kalau gitu. Ya, itu dia. Oke, sampai ketemu di obrolan mangga selanjutnya. Bye.